Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan dan merusak sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Yang ketiga, banyaknya bergerak dan terus-menerus. Yang keempat, batalnya kesucian seseorang. Yang kelima, murtad. Yang keenam, tersentuh najis. Yang ketujuh, tertawa. Dan yang kedelapan, tidak membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu sholat fardu. Sholat fardu terdiri dari dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama, macam-macam sholat 5 waktu dan pelaksanaannya. 1. Sholat subuh, 2. Sholat zuhur, 3. Sholat asar, 4. Sholat maghrib, 5. Sholat isya dan subuh. Yang keenam yaitu imsak, waktu imsak. Syarat-syarat wajibnya sholat fardu. Yang pertama yaitu muslim. Orang kafir tidak diwajibkan sholat karena didahulukannya 2 kalimat syahadat. Yang kedua, berakal. Tidak sah sholat tidak wajib bagi orang gila. Yang ketiga yaitu balik. Sholat tidak wajib pada anak kecil hingga ia balik. Yang keempat, waktunya telah tiba. Yang kelima, bersih dari darah haid dan nifas. Syarat-syarat sahnya sholat: menutup aurat, bersih dari hadas kecil, menghadap kiblat, mengetahui sholat fardu dan sholat sunnah, menjauhi semua yang membatalkan wudhu dan sholat. Selanjutnya yaitu rukun-rukun dalam melaksanakan sholat fardu. Yang pertama yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Kedelapan, duduk antara 2 sujud. 9, duduk yang akhir. Yang ke-10, tahiyat akhir. 11, selawat atas Nabi pada tasyahud akhir. 12, salam pertama. Dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Hal-hal yang disunahkan dalam sholat. Yang pertama, sunnah ab'ad. Yang pertama yaitu tasyahud awal serta duduknya. Yang kedua, sholawat atas Nabi pada tasyahud awal. Yang ketiga, sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang keempat, doa kunut. Yang kelima, sholawat atas Nabi dan keluarganya dalam akhir doa kunut. Yang kedua yaitu sunnah hayat, mengangkat kedua belah tangan hingga sejajar dengan kedua belah telinga pada saat ketika takbiratul ihram, takbir ruku, i'tidal dan berdiri dari tasyahud awal. Hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Yang pertama, bergerak sederhana seperti membetulkan pakaian. Yang kedua, berdam ketika dibutuhkan. Yang ketiga, membetulkan orang yang ada di shaf. Yang keempat, menguap dan meletakkan tangan di mulut. Yang kelima, membaca tasbih untuk imam jika ia lupa. Yang keenam, menghalangi orang-orang yang berjalan di depannya. Yang ketujuh, membunuh ular dan kalajengking yang menyerangnya ketika sholat. Kedelapan, menggaruk badan dengan tangan karena ini termasuk gerakan yang sederhana yang ditolerir. Yang kesembilan, memberi isyarat dengan telapak tangan terhadap orang yang memberi ucapan salam. Hal-hal yang terlarang ketika sholat antara lain: yang pertama, mengangkat pandangan ke langit. Yang kedua, memandang sesuatu yang memalingkan. Yang ketiga, menoleh tanpa ada keperluan. Yang keempat, berkaca pinggang. Yang kelima, sad dan isbal asad. Yang keenam, menggulung rambut dan menyingsingkan pakaian. Yang ketujuh, menguap. Yang kedelapan, meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan. Yang kedelapan, menjalinkan jari jemari. Yang kesembilan, membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Yang ke-10, membersihkan kerikil dari tempat sujud. 11, menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud. 12, sholat dengan menahan untuk buang hajat dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketenangan. Yang 13, sholatnya seorang laki-laki dengan pundak yang terbuka.
14 berisyarat dengan kedua telapak tangan ke samping kanan dan kiri ketika mengucapkan salam. 15 mendahului imam.